Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Senang sekali hari ini saya bisa menyampaikan materi kembali dengan tema yang baru, yaitu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Tujuan dari tema materi layanan hari ini adalah agar kalian mengetahui macam-macam gaya belajar. Kemudian kalian juga mengetahui strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, kita masuk ke materi. Kalian pernah tidak merasakan sudah belajar tapi pembelajarannya tidak masuk ke otak, atau sudah memperhatikan masih sering kesulitan mengerjakan tugas? Kira-kira apa sebabnya? Kemudian gaya belajar yang kalian lakukan apakah sudah tepat? Gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Ada 3 macam gaya belajar yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Lebih jelasnya kalian bisa menyaksikan melalui video berikut ini. Berikut ini tipe gaya belajar visual, yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, itu tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tunggu tips untuk tipe gaya belajar lainnya ya. Lebih ringkasnya mengenai gaya belajar visual bisa kalian baca melalui slide tersebut. Selanjutnya adalah gaya belajar auditorial. Lebih jelasnya bisa kalian saksikan melalui video berikut ini. Tipe gaya belajar auditori. Ciri-cirinya suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Juni. Menyukai musik. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Ya, Vega kenapa? Enggak, ini sih aku lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik lagi ke dalam ya kalau gitu. Oke. Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu tuh harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Terus kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Efek nomor 15 aku masih gak ngerti nih. Nanti malam janjian yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah perekam suara saat belajar. Merupakan salah satu keajaiban dunia. Bentar, Pak. Saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi,
ya. Jadi Candi Borobudur merupakan salah satu Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Nah, sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Boleh. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutan itu, Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. majas adalah bahasa yang dipergunakan secara Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan Itu tadi tips untuk gaya belajar auditori. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow EduLab Indonesia. Lebih ringkasnya tentang gaya belajar auditorial bisa kalian baca melalui slide tersebut. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya, kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. 2. Tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. terjadinya infiltrasi ya, Anda dapat menyebabkan Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fek, karnivora itu apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. kelamaan, ditulis aja deh. Nggak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadinya infiltrasi ya, Anda dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat sehari-hari, bahkan setelah ini lalu. Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Fek, tadi tuh yang makan tumbuhan tuh pasti herbivora ya? Oke, Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media EduLab lainnya. Secara ringkas tentang gaya belajar kinestetik bisa kalian baca melalui slide tersebut. Dari 3 gaya belajar tadi, kira-kira mana yang sesuai dengan gaya belajarmu? Kalau sudah kalian temukan gaya belajar yang sesuai, kalian bisa melakukan strategi berikut ini untuk mempermudah proses belajar kalian. Itu tadi untuk materi layanan hari ini tentang strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Untuk feedback, absen, dan tugas bisa kalian lakukan melalui link tersebut. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan untuk hari ini bisa kalian terapkan di rumah ya. Sekian untuk materi layanan hari ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.